menyembah Tuhan. Karena saya percaya waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa berikan apapun yang menjadi kebutuhan kita, bahkan lebih daripada apa yang bisa kita harapkan dari Tuhan. Amin. Jadi Daud di dalam segala kejayaannya, di dalam segala keperkasaannya sebagai seorang raja, di Mazmur 5 itu mengatakan, arahkanlah telingamu kepadaku. Bayangkan raja yang gak pernah kalah dalam berperang, tetap saja dia mengharapkan pertolongan Tuhan setiap hari. Halo, apalagi kita yang sering jatuh bangun, sering kali kalah, sering kali gagal dalam perjalanan kita. Tapi puji Tuhan kalau hari ini kita masih berdiri di hadapan Tuhan menyembah Dia, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan saudara percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang baru dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya tahun 2025 ini Tuhan mau bawa kita lebih dalam? Lebih dalam. Saudara percaya enggak ketika kalau Tuhan suruh kita ke tempat yang lebih dalam, ada berkat yang lebih besar? Wah, enggak semua nangkep ini. Saudara percaya enggak kalau Tuhan bilang mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, ada berkat yang lebih besar? Tentunya ada tantangan juga yang lebih besar. Amin. Amin. Saudara nanti baca sendiri ya, peristiwa waktu Petrus diajak ke tempat yang lebih dalam, ya. Nanti baca lagi di kisah terakhir setelah Yesus dibunuh, disalibkan, ada satu peristiwa yang sama miripnya. Ya, Petrus kan kembali pengen jadi nelayan kan. Lalu waktu Tuhan mereka lihat Tuhan kan, mereka nggak nangkep apa-apa kan. Tuhan bilang, tebarkanlah itu bukan lagi di tempat yang, tebarkanlah itu di sebelah kananmu. Nanti baca sendiri. Apa bedanya sebelah kiri, sebelah kanan? Ada bedanya? Nanti saudara renungkan baik-baik. Ya, renungkan baik-baik. Apa maksudnya? Ya, ketika Tuhan bawa kita ke tempat yang lebih dalam, Tuhan juga pasti kasih strategi-strategi yang khusus untuk kita. Amin. Tuhan kasih hikmat yang lebih spesifik untuk kita. Tuhan kasih kita pengertian-pengertian yang lebih dalam. Tuhan gak mau kita cuman mentok dengan strategi-strategi yang lama. Ya, amin. Percayalah, tahun ini akan banyak hal-hal yang baru Tuhan singkapkan. Ya, dan Bapak, ini ada satu peristiwa. Kenapa saya beri judul khotbah hari ini mengalami pribadi Tuhan lebih dalam? Karena ada satu peristiwa, kalau saudara lihat di Yohanes 9, bisa dibuka di Yohanes 9. Itu peristiwanya apa sih sebenarnya? Cerita siapa sih itu? Kalau saudara baca dari ayat-ayat yang di awal, itu perikopnya aja judulnya apa saudara? Cerita apa? Orang yang buta sejak lahir. Kalau saudara baca, orang buta ini buta sejak lahir kan? Dan murid-muridnya kan tanya, dosa siapa ini? Ya kan? Apakah dosa orang ini, apa dosa orang tuanya? Tuhan bilang bukan dosa siapa-siapa, tapi justru ini diizinkan Tuhan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betul? Betul ya? Lalu dia kan ngapain dia? Dia kan meludah ke tanah, lalu dia membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta itu. Ya kan? Terus dia suruh pergi kan? Basuhlah matamu, betul? Pertanyaannya, orang itu sudah bertemu sama Tuhan? Belum. Mungkin dia bertemu, tapi belum lihat. Banyak nggak orang yang ngomongnya kenal sama Tuhan, tapi belum bertemu muka dengan muka? Banyak. Kalau saudara tanya orang agama tetangga sebelah, kalau ditanya percaya nggak sama Yesus? Percaya, tapi bertemu sudah pernah? Ngalamin sudah pernah? Belum. Nah yang lebih parah kalau orang Kristen ngomongnya kenal Yesus, tapi belum pernah ngalamin Tuhan secara pribadi. Kemarin saya ngelayani Natal di
BRI Kanwil Sumbaksel, dari Sumbaksel semua datang. Saya bilang, siapa di sini percaya bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Enggak yakin, banyak orang enggak yakin bahwa mereka anak Allah. Mereka beragama Kristen. Orang ngaku orang percaya, tapi enggak yakin kalau mereka anak Allah. Saya percaya keyakinan, konviksi itu datang bukan hanya dari pengetahuan akan siapa Yesus itu, tapi dari pengalaman pribadi. Jadi jangan sampai di ruangan ini ada orang-orang yang ngakunya percaya Yesus, tapi saudara nggak pernah ngalamin Tuhan secara pribadi. Hati-hati saudara. Saya kasih tahu, orang yang ngakunya percaya Tuhan tapi nggak ngalamin Tuhan secara pribadi, penyembahanmu itu tidaklah datang dari hati yang mengenal Tuhan. Penyembahanmu hanya datang dari pengetahuan. Hati-hati. Ya. Lalu apa yang terjadi sama orang buta ini? Waktu dia basuh, dia celik kan? Lalu dia kasih kesaksian kan? Betul nggak? Sampai-sampai orang-orang Farisi, ahli Taurat bilang, benar apa dia nih buta dari lahir? Ngomong sama orang tuanya. Yang kami tahu, kata orang tuanya, dia buta memang dari sejak lahir. Tapi sekarang dia bisa melihat. Orang tuanya nggak mau konflik sama ahli-ahli Taurat dan Farisi karena takut. Betul tidak? Lalu apa yang terjadi? Orang buta ini ditolak, dikucilkan. Saya mau kasih tahu sama saudara, orang yang ngalamin Tuhan, ya, orang yang mau ngalamin Tuhan lebih dalam lagi, siap-siap kau ditolak sama komunitasmu. Jangan berharap kalau kau sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, orang-orang akan menyambutmu dengan muka yang manis, apalagi ahli-ahli agama. Bahkan dari agama kita yang kita anut sekalipun. Saya ngalamin itu, Pak Parlin ngalamin itu, saya nggak tahu Pak Anies ngalamin itu nggak. Mami ngalamin itu. Kita semua mungkin punya pengalaman pribadi-pribadi. Halo? Ya. Saya malah dibikin surat sama majelis gereja kami untuk seluruh anggota jemaat untuk tidak bergaul sama anak-anak Bapak Huta Barat dan Ibu Zobin ini. Karena mereka 5 bersaudara sesat. Mengikuti satu aliran kekristenan yang tidak jelas. Tapi setelah 30 lebih tahun, saya berdiri di mimbar mereka untuk khotbah. Bukankah Tuhan itu ajaib membela keyakinan kita di dalam Tuhan? Amin. Bukankah waktu kita ngomong, Om, Tante, saya nggak pernah lupa loh, tapi saya sudah lepaskan pengampunan. Om Tante dulu kan majelis kan, pernah tulis, oh kami yang dulu sesat, kami yang dulu buta, tidak melihat. Sekarang kami sedih, anak-anak muda kami sudah tidak ada lagi di gereja. Saudara, ketika gereja tidak mau lebih dalam lagi sama Tuhan, percayalah, satu persatu generasi berikutnya akan meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Ya, jangan menyesal di kemudian hari. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Dan apa yang terjadi setelah itu? Ya. Saya percaya dalam hidup di dunia ini kita hidup penuh tantangan. Siapa yang percaya tantangan kita nggak makin mudah? Amin. Dan banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan hari-hari ini. Halo? Meragukan kuasa Tuhan, bahkan menolak kesaksian orang yang telah mengalami mujizat sekalipun. Ini buktinya cerita orang buta ini. Dan ini terus terjadi sampai hari ini, betul tidak? Ya.
Namun seperti yang kita baca di Yohanes 9 ayat 35 sampai 38, apa yang kita baca? Mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat 38 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia itu siapa? Orang yang disembuhkan itu telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembah. Yesus tidak hanya memberikan kesembuhan fisik kepada orang buta itu, tetapi ia juga mengundangnya untuk mengalami pribadinya secara langsung. Saudara, KKR, banyak nggak orang yang disembuhkan? Banyak nggak kalau kita lihat KKR orang disembuhkan? Tapi seberapa banyak yang betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi? Dari zaman Alkitab ditulis 10 cuman 1 yang balik. Yesus kan bilang sama yang satu itu, bukankah semuanya disembuhkan? Mana yang lain? Jadi saya kasih tahu ya, orang yang disembuhkan di KKR itu belum tentu pada akhirnya mereka masuk dalam kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang kembali ingin mengenal pribadi yang menyembuhkannya. Dia bukan hanya disembuhkan, tapi dia menerima apa? Kehidupan yang kekal. Amen? Dia mendapatkan bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan yang kekal. Beberapa ayat ini mengajarkan kita bahwa kekristenan bukan hanya tentang mengikuti ajaran atau tradisi, tetapi bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kekristenan bukan tentang agama atau tradisi atau ajaran keluarga kita, tapi ini tentang relationship secara pribadi, hubungan secara pribadi. Ngalamin Tuhan secara pribadi. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang ini? Yang pertama, orang ini punya pengalaman ditemui oleh Yesus. Betul tidak? Yohanes 15 katakan apa? Bukan kamu yang cari aku, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Jadi saudara dan saya, kalau sekarang saudara makin dalam kenal Tuhan, itu bukan karena saudara hebat kejar-kejar Tuhan, tapi karena Tuhan yang temui saudara. Jangan pernah berpikir, oh karena saya makin rajin baca, bagus. Makin rajin berdoa, bagus. Tapi tanpa kasih karunia Tuhan menemui saudara, saudara tidak akan pernah ngalamin kedalaman akan Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena keperkasaan kita. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Efesus 2 jelas sekali. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Coba perhatikan. Orang buta itu apa? Bilang apa? Waktu Yesus tanya ke dia kan, dia jawab apa? Siapakah dia Tuhan? Betul enggak? Percayakah kamu kepada Anak Manusia, betul? Siapakah dia Tuhan? Dalam pencariannya untuk memahami siapa Yesus sebenarnya, dia ingin tahu lebih banyak. Dan ingin percaya kepadanya. Orang Kristen kalau enggak bertambah kerinduannya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, there is something wrong with your Christianity. Dia ingin tahu lebih banyak, dia haus siapa itu. Ya.
Ketika Yesus mengatakan bahwa dialah yang berbicara langsung kepadanya. Saudara tahu, itu adalah momen pengenalan yang sangat dalam. Dalam itu. Akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Mengenal Tuhan bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi melalui pengalaman pribadi. Seperti orang ini bisa melihat dan bicara langsung dengan Yesus, kita dipanggil untuk mengenal Tuhan lebih dalam melalui apa? Komunikasi. Langsung dengan Dia. Melalui apa? Doa. Baca firman. Dulu 30 tahun yang lalu, saya agak heran kalau dengar Pastor Marganti ngomong, saya mendengar suara Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Saya bingung mendengar suara Tuhan gimana. Karena gak pernah ngalamin. Tapi waktu dia ajarin saya untuk baca firman Tuhan sambil lihat kaca, khotbahin dirimu, ajarin, ngunjungin orang, lihat dia memberitakan Injil, lihat dia jangkau orang, lihat dia doain. Waktu itu kita jangkau yang sekarang jadi ketua sinode kita di kampus UI bersama dengan almarhum Pastor Ed. Ingat sekali. Dia ajarin hal-hal rohani itu. Dan akhirnya saya mengerti, waktu saya lebih banyak waktu mengasihi Tuhan dengan doa dan baca firman, disitulah saya tahu, waktu saya keluarin suara, Tuhan sedang berbicara. Jadi jangan pernah baca firman, baca Alkitab ini hanya diam-diam baik. Keluarin suaramu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jangan baca seperti baca koran. Jangan baca seperti baca novel. Keluarin suaramu. Bukan hanya engkau yang diberkati, orang yang dengar, yang lewat sekali lintas pun akan diberkati. Pasti diberkati. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Halo? Enggak pernah. Suatu saat akan mengerjakan apa yang dimaksudkan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya komunikasi kita waktu kita berdoa, pembacaan firman, itu menjadi momen-momen kita berkomunikasi dengan Dia yang mengasihi kita. Amin. Yesus yang menyembuhkan adalah Yesus yang menyelamatkan. Jangan dipisahkan itu. Dia bukan hanya ingin menyembuhkan kita, dia bukan hanya ingin memulihkan kita, tapi dia rindu menyelamatkan kita sampai kekal kepada kekal. Apa yang menjaminnya? Apa yang menjamin keselamatan kita kekal? Firman. Langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Firman Tuhan. Seperti kita nyanyi lagu pujian tadi. Firman-Nya itulah menjadi jaminan kita. Mau ngandalin siapa kita? Firman Tuhan. Makin hauslah kita akan firman Tuhan tiap hari. Amin. Ya. Dia bukan hanya ingin menyembuhkan. Bilang sama sebelahmu, Tuhan itu bukan hanya mau memberkati, bukan hanya mau menyembuhkan, tapi mau menyelamatkan kau. Amin. Ya. Dia tidak hanya menyembuhkan fisik kita, tetapi lebih dari itu, dia mau menyelamatkan jiwa kita. Inilah inti dari kekristenan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Halo? Ada amin? Kamu tak harus tahu, kan kata Petrus, kamu harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Allah, Tuhan dan Kristus. Kristus artinya apa? Juru selamat, penebus, yang diurapi. Gak bisa dipisahkan itu. Gak bisa. Ketuhanan Yesus Kristus itu mutlak dalam hidup kita. Dia seharusnya satu
satu-satunya yang berdaulat atas jiwa kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ya. Yang kedua tuh pengenalan pribadi. Yang pertama tadi dia ditolak, tapi Tuhan ketemuin dia kan. Berarti itu hubungan pribadi. Yang kedua, bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya secara pribadi. Yang terakhir, yang ketiga, dikatakan gini, respon iman. Respon imannya apa? Apa respon imannya? Ayat 38. Setelah dia kenal Yesus secara pribadi, dia ditemui, Tuhan nyatakan diri, lalu apa respon pribadinya? Apa respon pribadinya? Respon setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan Tuhan nyatakan dirinya bahwa akulah yang berbicara padamu, apa yang terjadi? Aku percaya Tuhan, dan dia ngapain? Sujud menyembahnya. Berarti ini loh, iman sejati melahirkan penyembahan yang tulus. Makanya saya bilang tadi, orang kalau nyembah Tuhan bukan berdasarkan hubungan pribadinya, itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Kau cuman pakai pengetahuanmu, oh nyembah Tuhan tuh kayak gini, oh nyembah Tuhan tuh kayak gini. Enggak, nyembah Tuhan tuh dasarnya adalah hubungan pribadi. Dan kalau penyembahan itu berdasarkan hubungan pribadi, pengenalan pribadi, keluar dari hatinya tuh tulus. Nggak ada embel-embel, nggak ada motivasi ingin cuma diberkati. Tapi nyata bahwa dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dia penguasa kita. Tulus. Setelah Yesus mengungkapkan dirinya, orang buta itu menjawab, aku percaya Tuhan, dan sujud menyembahnya. Ini respon yang sempurna. Saudara tahu penyembahan yang tulus itu respon yang paling sempurna kita. Nggak ada respon yang lebih sempurna daripada penyembahan. Setelah seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya tidak ada orang yang tidak diubahkan Tuhan ketika dia nyembah dengan tulus. Nggak ada. Nggak ada. Seburuk apapun keadaan orang itu, nggak mungkin nggak berubah. Pasti berubah. Bilang sama sebelahmu, kalau kau mengenal Tuhan makin dalam, kau pasti berubah. Yang pemarah jadi lebih penyabar. Yang tadinya sering kecewa jadi penuh pengharapan. Yang tadinya sering bersungut-sungut sekarang lebih banyak mengucap syukur. Yang tadinya gampang kupingnya merah dan membesar, menjadi kuping yang mendengar dan mentaati. Halo? Saya aneh kalau ada orang Kristen udah puluhan tahun ngikut Tuhan, tapi kayak gitu terus dia karakternya. Nah, berubah-berubah. Sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Seharusnya makin sabar. Saya mau tanya, apa binatang yang disuruh kita belajar sama Tuhan? Ada 4 kan? Semut, landuk, belalang, cicak. Tapi ada binatang lain. Tuhan bilang gini, kamu harus cerdik, tulus seperti. Nah, kenapa ular? Kenapa ulo? Ular itu kan ganas. Siapa yang pernah dilewatin ular kobra hitam 3 meter? Saya pernah dilewatin, lagi tidur.
Kami berempat lagi tidur. Nyet, lewat dia. Diem aja kita. Itu di hutan tengah belantara Manak Selatan itu loh, tempat tambang batu bara. Kalau dicetuknya selesai hidup kita. Mau dibawa ke rumah sakit terdekat di mana coba? Besoknya gelarnya almarhum, saudara. Diam aja kita, diam aja. Dia lewat. Tahu kenapa? Kenapa ular? Kenapa mesti belajar dari ular? Ular itu dibilang cerdik. Ular itu, kalau dia merasa terancam, apa dia lakukan? Tegak dia. Jangan kasih musik. Hari tegak dia. Tapi apa langsung dia nyerang? Enggak, dia nunggu. Dia nunggu reaksi musuhnya ataupun orang yang ingin membahayakannya. Dia tunggu. Kalau kira-kira nggak ada gerakan, pergi dia. Dia nggak cek langsung buk. Dia nunggu. Kalau nggak diserang lagi, dia lihat sebentar, pergi dia. Kita ini kalau ada orang ngomong sekeras apapun orang ini kita sama kita, jangan langsung nyerang. Itu namanya kepeting. Tahu kepeting? Kepeting itu kalau ketemu dengan orang yang lain, dia jalan bukan lurus. Orang Kristen kalau sudah tidak suka sama temennya, saudaranya, ngindar dia. Terus tahu nggak, kepiting tuh nggak bisa keluar dari ini kalau dimasukin ember rame-rame dimasukin, nggak bakal keluar dia, kecuali dia sendirian. Kenapa? Karena kepiting itu suka narik temennya. Taruhlah kepiting banyak-banyak di dalam satu ember, nggak bakal dia keluar, saling tarik dia. Di dragnya ke bawah. Dan yang lebih parah, kepiting itu gampang nangkepnya. Apalagi kepiting kenari yang capitnya sebesar gaban itu di Papua, karena kami pernah lakukan itu. Tinggal dicolok-colok aja sarangnya, pakai kayu. Marah dia, langsung dicapitnya itu kayu, nggak bakal lepas lagi, tinggal tarik, bawa, bikin banyu rebus. Direbus pun kepiting tuh warnanya berubah. Lah mati be masih bawa marah dia. Itulah kepiting. Saya pernah dengar ya, ada orang tua ya, kita layani. Dia bilang gini, kalau mama mati itu karena kalian semua nih anak-anak kurang ngajar. Itu artinya apa? Dia pegang terus kesalahan itu, mau sampai mati. Itu kata orang Palembang tuh SGM. Sinting gilomere. Bukan susu. Sinting. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kalau kau nggak ngampuni, maka Bapamu di sorga tidak akan pernah mengampunimu. Ampuni. Dan itu butuh pengalaman pribadi sama Tuhan. Saudara mau tahun ini 2025, ketika pengalaman pribadimu sama Tuhan membawa banyak hikmat dalam hidupmu. Hikmat. Tidak gampang terpancing dengan kemarahan orang, tidak gampang tergesek oleh orang lain, tidak gampang cerdik seperti ular. Kalau tulus, kelihatan wajah-wajah saudara itu tulus-tulus. Makanya sering dibudi kuwong. Harus cerdik. Bodoh kita ngeladenin orang ngajak kita ribut. Dia kalau nggak serang kita terus-terusan ya tinggalin aja. Ngapain diladenin? Ngapain sih ngeladenin orang kayak gitu? Lolo gitu.
Bodoh kita lakukan itu. Mendingan kita cerdik. Mendingan kita bijaksana dan juga bijak sini. Bukan bijaksana aja, bijak sini juga. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Percaya nggak saudara, kita bisa mengendalikan diri kita cerdik, lebih banyak masalah bisa kita hindari. Lebih banyak masalah kita boleh lalui. Tidak berkutat di masalah-masalah itu kan dibilang sama Rasul Paulus kepada Timotius, janganlah kau mencari-cari masalah-masalah yang bodoh, yang dicari-cari. Ya. Banyak orang Kristen tuh CCM, cari-cari masalah. Jangan, hindari. Nggak usah dicari masalah. Nggak dicari aja masalah sudah banyak. Betul nggak? Ngapain dicari-cari? Tapi waspada penting, tegak. Waktu ada masalah tegak kita, tegak berdiri di atas kebenaran. Kalau orangnya nggak terus-terusan serang kita nggak perlu ngambil reaksi, tinggalin aja. Amin. Ada amin? Siapa yang percaya? Tahun ini, ya, saudara ketika merespon dengan sempurna, ketika mengalami Tuhan secara pribadi, iman sejati melahirkan penyembahan yang tulus. Iman bukan pengakuan verbal, tetapi juga tindakan. Amin. Setelah mengenal Yesus sebagai Tuhan, orang itu tidak hanya berkata, aku percaya, tetapi ia sujud menyembah sebagai apa? Tanda penghormatan, tanda pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dia. Penyembahan adalah respon kita kepada pengenalan akan siapa Yesus. Amin. Penyembahan. Ketika kita benar-benar mengenal Yesus, kita tidak bisa tidak menyembah Dia. Ya, penyembahan adalah bentuk ucapan syukur atas apa yang Yesus lakukan bagi kita, dan itu bukan hanya kesembuhan fisik, namun juga keselamatan jiwa kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saya percaya hari-hari ini, saya simpulkan di sini, kekristenan yang sejati adalah tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kita harus alami setiap hari, itu bukan ritual, itu bukan tradisi. Seperti orang buta yang disembuhkan ini, akhirnya dia bertemu langsung dengan Yesus karena Yesus yang mencari. Ingat, Yesus itu kalaupun kita ditolak, kalaupun kita dienyahkan dari komunitas kita, kalaupun kita dimusuhi gara-gara kita pengenalan kita akan Tuhan makin dalam, dan mereka orang dunia makin gak ngerti keberadaan kita karena kita lebih banyak muncul karakter Kristusnya daripada kita yang dulu. Jangan khawatir, Tuhan mau temu engkau tiap hari. Dia itulah sahabat sejati kita. Ya. Kalaupun ada 1000 tangan menarik engkau ke bawah, ada 1 tangan Tuhan yang menarik kau ke atas. Dan itu jauh lebih penting. Ya, jangan senangkan manusia, senangkan Tuhan. Ya. Nggak masalah kita berbeda dari dunia ini, walaupun jalan kita cuma jalan sendiri. Tapi kita harus percaya, jalan bersama serta Yesus, kita pasti sampai tujuan. Amin. Ya, dan saya percaya, seperti orang buta yang disembuhkan ini yang bertemu langsung dengan Yesus. Tadinya kan belum bertemu dia waktu membasuh itu, betul nggak? Ya, kita juga dipanggil untuk mengalami dia secara pribadi. Tanpa pengalaman pribadi kita kepada Tuhan, kita tidak dapat beribadah dan melayani Tuhan dengan benar. Nggak mungkin benar ibadah kita. Karena kita nggak ngalamin. Saya meyakini ini, kalau orang datang beribadah, pulang, ditanya, kamu dapat apa sama Tuhan? Enggak dapat apa-apa. Dari sejak hubungan pribadi dia sudah enggak dapat apa-apa. Karena dia enggak ngalamin. Coba kalau kumpulan kita ini, semua orang yang ngalamin Tuhan,
hadirat Tuhan pasti akan membuat engkau dijamah dengan lebih dahsyat. Amin. Mari kita membuka hati untuk mengenal Yesus lebih dalam tahun ini. Menerima undangannya setiap hari dan merespon dengan iman yang menghasilkan penyembahan yang sejati. Saya berharap umat Tuhan hari ini adalah orang-orang yang terus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Tidak ada yang lebih besar